Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu pada hari Minggu Pentakosta hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segenap akal dan pikiran, menguasai hati kita semua dalam mendengarkan dan hidup di dalam kebenarannya. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kita telah memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu Pentakosta hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu Pentakosta. Pentakosta secara literatur berarti hari yang ke-50, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Pada hari ini Persekutuan Gereja Indonesia juga memperingati bulan Oikumene yang diberikan dengan satu tema, satu tubuh, satu beban, dan jadilah sahabat di masa susah dan di masa senang. Tulis dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari Pentakosta adalah rangkaian hari bersejarah dan penting dalam perjalanan iman gereja dan orang-orang percaya dari dulu sampai dengan saat ini. Karena hari Pentakosta, Roh Kudus merupakan babak baru sejarah pelayanan dan kesaksian orang-orang percaya yang dimulai dari 12 para murid dan orang-orang yang percaya dalam sebuah komunitas yang disebut dengan jemaat mula-mula. Roh Kudus, roh yang diberikan oleh Allah. Roh Kudus, roh yang merupakan pribadi Allah, memberikan mereka kekuatan, keberanian, keteguhan untuk bersaksi tentang Injil dan membawa berita keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Orang percaya hanya dimulai dari 12 orang para murid. Tapi lama-kelamaan sampai saat ini, firman telah diberitakan di seluruh dunia. Dan banyak orang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan itu dimulai di Yerusalem pada suatu hari yang disebut dengan hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal 2, bagi orang-orang yang tidak percaya, mereka mengatakan bahwa murid sedang mabuk. Mereka sedang berhayal, berilusi. Mereka sedang depresi, stres.
oleh karena mereka kehilangan panutan dan guru. Tapi bagi para murid, kehadiran Roh Kudus merupakan sebuah tonggak sejarah baru. Karena mereka diubahkan, mereka ditransformasi, diubahkan untuk mengubahkan, diperlengkapi untuk memperlengkapi. Mereka diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan firman Tuhan hari ini adalah manifestasi perwujudan dari kuasa Roh Kudus yang hadir dalam pribadi orang percaya. Roh Allah memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, yang membangun, yang berguna dalam kehidupan dan komunitas bersama dengan orang-orang percaya. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mampu memahami, mengenali siapa diri kita. Dan bagaimana kita meletakkan diri, bagaimana kita bersikap kepada orang lain sebagai orang-orang yang telah ditebus. Karena apa? Karena Roh Kudus mengubahkan para murid dalam hal hikmat dan pengetahuan. Mereka bisa mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka tidak mengerti dan pahami. Tapi oleh karena kuasa Roh, mereka memiliki hikmat dan pengertian untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini sebuah mujizat, karena kuasa Roh Kudus memberikan mujizat, hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Tapi bagi orang percaya, semua akan dinyatakan hanya karena kuasa Roh. Yang kedua, Roh Kudus merubah mereka menjadi orang-orang yang berani dan percaya diri. Sebelumnya kita ketahui mereka orang-orang yang minder, orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri, orang-orang yang ketakutan, bersembunyi, tidak berani menyatakan dirinya, inilah kami. Tapi setelah Roh Kudus hadir, mereka orang-orang yang kuat, mereka orang yang percaya diri, yang mempunyai kuasa berkhotbah, memberitakan tentang keselamatan. Dan Petrus menyampaikan khotbahnya, dan 3.000 jiwa percaya dan dibaptis. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus memperlengkapi, menguatkan mereka. Dan mereka berani menyatakan diri, memproklamirkan diri sebagai sebuah komunitas, kelompok, persekutuan yang baru, yang dikenal dengan jemaat mula. Ibu saudara, inilah kuasa Roh Kudus memperlengkapi mereka sehingga mereka hidup sehati. Dalam bahasa Yunani, sehati berasal dari kata homo tumadon. Homo artinya satu dan tumos berarti pikiran, tekad dan tujuan. Jadi orang-orang yang sehati adalah orang-orang yang seia sekata, yang menyatukan fokus, yang memohon kepada suatu hal yang sama. Itulah gereja. Memiliki fokus, memiliki tujuan, memiliki tekad yang sama, yang satu. Karena Roh Kudus memberikan mereka kesehatian. Yang pertama, kesehatian untuk tekun di dalam doa. Ibu saudara, doa sesuatu yang mengubah kehidupan orang percaya. Doa bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja. Gereja harus berdoa. Orang percaya harus berdoa. Orang Kristen harus berdoa. Roh Kudus memberikan gereja kesehatian untuk selalu berdoa. Satu dalam doa, satu dalam pengharapan. Itulah kekuatan gereja. Roh Kudus membakar semangat gereja untuk tetap bertekun dalam doa. Inilah jiwa kekuatan gereja. Jadi gereja yang tidak berdoa, orang percaya yang tidak berdoa, umat yang tidak berdoa, sesungguhnya bukanlah persekutuan, tapi sebuah kelompok manusia saja. Tapi gereja
orang percaya, orang beriman harus berdoa. Karena kuasa Roh Kudus membuktikan doa memberikan mujizat. Dalam doa ada kuasa, dalam doa ada berkat. Dan Yesus juga berdoa kepada para murid agar mereka satu seperti Bapa dan Anak adalah satu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yang kedua, kuasa Roh Kudus memberikan jemaat sehati dalam pengajaran akan firman Allah. Jemaat sehati dalam bertekun. Bertekun adalah giat, rajin, sungguh-sungguh, disiplin, belajar dari firman Tuhan. Ketekunan akan membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan. Ketekunan membuat iman kita teguh. Ketekunan membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran dunia yang menyesatkan. Gereja harus tekun belajar firman Tuhan. Jemaat harus tekun belajar firman Tuhan. Bertanya kepada Tuhan apa keinginannya. Bertanya kepada Tuhan apa kehendaknya. Gereja yang benar adalah gereja yang tekun, yang belajar dari firman Tuhan. Orang percaya belajar dari firman Tuhan agar karakter kita, pribadi kita menjadi seperti yang Kristus inginkan. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus jemaat menjadi sehati, seperasaan dan sepenanggungan. Tapi Ibu Saudara, Roh Kudus mengubahkan hati setiap orang menjadi orang yang murah hati, orang yang peduli, orang yang perhatian kepada orang lain. Itulah gereja. Itulah tubuh Kristus. Gereja tidak mementingkan diri sendiri. Orang percaya tidak mementingkan diri sendiri. Orang percaya tidak egois. Orang percaya tidak sombong, tidak memegahkan diri. Tapi gereja, orang percaya memiliki sikap empati, simpati yang didorong oleh kasih kepada Kristus. Karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi orang lain. Jadi perasaan simpati dan empati bukan karena perasaan kasihan, bukan karena perasaan iba, tapi karena ada kasih yang hidup dalam diri, ada kasih yang hidup dalam jemaat, dalam setiap orang percaya. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mampu berbagi seperti dalam firman ini. Mereka memecah-mecahkan roti dan menjadi milik bersama, makan bersama, minum bersama. Mereka mempunyai kesehatian, sepenanggungan, sependeritaan dalam berbagai hal. Itulah gereja yang sejati. Itulah tubuh Kristus yang ideal. Dan kesanalah kita bergerak menjadi betul-betul tubuh Kristus yang mempunyai beban yang sama, yang bersuka cita bersama dalam segala sukacita dan menangis bersama dalam segala duka cita. PGI dalam bulan Okumene juga memberikan tema agar orang-orang percaya senantiasa saling membantu dan meringankan beban. Pertama, dalam virus Corona saat ini kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan, saling berbagi, saling membangun. Itulah gereja. Untuk itulah gereja dipanggil, untuk itulah gereja diutus, untuk itulah kita ada. Dan kuasa Roh itu memampukan kita, menyatukan kita menjadi gereja sampai dengan saat ini. Terimalah Roh Kudus, dia telah turun dari sorga. Terimalah Roh Allah, dan biarlah Roh Allah diam dalam diri kita, menguasai totalitas kehidupan kita, menguatkan kita, memampukan kita hidup seturut dengan kehendaknya sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat hari Minggu Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.